Halo adik-adik semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Woo. Tetap semangat ya adik-adik. Karena kita sekarang bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Korops 2 Surabaya. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah siap kita mau beribadah? Kita mau bersuka cita bersama, menyanyi bersama, dan terutama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, puji syukur kepada setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bangun dengan sehat, dengan kuat. Dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan terutama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan selalu beracara dalam kehidupan kami semuanya, dan biarlah Engkau hadir dalam kehidupan adik-adik semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, dan biarlah setiap kita yang bersama yang percaya mengatakan amin. Sudah mandikan adik-adik? Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Pagi hari ini, siapa yang sudah makan pagi? Siapa yang sudah mandi? Kakak juga sudah mandi, sudah makan, jadi mau semangat memuji Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyanyikan satu pujian yang pertama, Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, yes yes yes. Kita harus bersyukur pada Tuhan kalau pada kesempatan minggu hari ini kita tetap bersama bisa beribadah. Dan saat ini ada waktu yang terbaik untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap dengan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Kalau pada kesempatan sekarang kita melihat bahwa keadaan seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masalah pandemi yang berkepanjangan. Hal ini sudah terjadi hampir 1 tahun malah lebih adik-adik. Lalu kita melihat bahwa masalah yang dihadapi ini terus dicari jalan keluarnya. Sudah mulai ada vaksin, lalu kemudian setiap beberapa orang pimpinan negara sudah divaksin, lalu siapapun nanti akan divaksin tujuannya untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin tiba waktunya nanti kita pun bisa divaksin. Setelah vaksin itu dilakukan, belum selesai. Malahan dengar-dengar virus tersebut sudah bermutasi, berubah, lalu menjadi virus yang lebih kuat menyerang setiap umat manusia. Masalah ini terjadi terus-menerus. Tetapi tetap dari medis, dari tenaga kesehatan mereka berjuang untuk tetap dapat mencari, dari tim peneliti mencari obat untuk dapat menyelesaikan masalah virus corona tersebut. Berbicara mengenai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu mungkin juga mengalami masalah di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Apakah itu masalah di dalam sekolah, belajar, masalah dengan teman. Begitu banyak masalah mungkin bisa hadir dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tema yang Budi angkat pada kesempatan pagi ini yaitu bersama Tuhan kita bisa. Ya, bersama Tuhan kita bisa. Kita mau belajar di dalam Alkitab. Biarlah adik-adik yang punya Alkitab nanti bisa membaca sendiri di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-20, adik-adik nanti akan bisa baca sendiri. Di sini diceritakan perikopnya mengenai jatuhnya Yeriko. Berbicara dengan kota Yeriko, kita mengetahui adik-adik semuanya bahwa Yeriko dikelilingi tembok yang begitu besar, merupakan kota benteng. Sehingga pada waktu itu Yosua sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan dapat menduduki kota Yeriko. Tetapi pada waktu mereka akan masuk ke kota Yeriko, pintu gerbang sudah ditutup, sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk dan keluar di dalam kota itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menjanjikan kota Yeriko kepada umat Israel. Dan perintah Tuhan kepada umat Israel bahwa mereka harus mengelilingi tembok tersebut. Adik tahu? Tembok Yeriko itu memiliki 2 lapis atau 2 jenjang. Tingginya 14 meter. Wah, kalau kita aja sebagai manusia dari Indonesia, kita biasanya orang-orang cowok mungkin sudah 160-170 cm. Tetapi di sini 14 meter, sehingga tingginya itu sangat tinggi sekali. Lalu tebalnya itu sudah 6 meter. Sehingga untuk menerjang, memasuk ke dalamnya, kalau sudah ditutup gerbangnya akan sangat sulit. Lalu kemudian perintah Tuhan kepada umat Israel tersebut, kepada Yosua sebagai perantaranya, mengatakan bahwa mereka harus mengelilingi tembok tersebut selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling lagi sampai 7 kali. Sehingga hari pertama mereka keliling 1 kali, hari kedua keliling 2 kali, hari ketiga sampai hari ke-7 mereka harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Kalau secara manusia mungkin ada yang berpikir, bagaimana caranya tembok yang begitu tinggi, yang begitu tebal,
bagaimana caranya mereka bisa menghancurkan tembok tersebut. Seharusnya secara pikiran manusia, mereka mungkin bisa mencari palu, bisa mencari alat-alat. Kalau pada waktu itu masih belum ada yang namanya bom besar, lalu kemudian mereka menghancurkan, tidak ada adik-adik. Tetapi perintah Tuhan kepada Yosua bahwa seluruh umatnya harus mengelilingi tembok tersebut sebanyak 7 kali. Dan kemudian mereka harus tetap membawa sangkala untuk dibunyikan. Lalu kemudian mereka harus bersorak-sorai. Terjadilah mereka mengelilingi. Lalu hingga hari yang ketujuh, mereka ketujuh kalinya, sehingga tembok tersebut akhirnya bisa runtuh. Dan mereka akhirnya dapat menduduki kota Yeriko, kota benteng tersebut. Hal yang kita pelajari mengenai perikop jatuhnya kota Yeriko. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk lari dari persoalan yang ada. Dan Tuhan pun tidak mau mengambil alih. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat, kita tidak sendiri. Kita harus berani menghadapi masalah kita bersama Tuhan. Sehingga adik-adik semuanya, mungkin masalah kita hampir sama dengan tembok tersebut yang tinggi sekali, yang tebal sekali. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan mengambil alih masalah kita, tetapi Tuhan pasti bersama kita menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan mau kita dengan jantan menghadapi masalah tersebut, menyelesaikan masalah itu sendiri dengan otomatis pertolongan Tuhan. Kemudian di ayat 10, pembelajaran yang kedua yang dapat kita ambil. Di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua mengatakan, pada waktu mereka berjalan, jangan mengeluarkan suara apapun. Tetapi pada waktunya nanti mereka harus bersorak-sorai. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa kita harus dapat mengalahkan sungut-sungut kita. Bahwa kita harus bisa mengalahkan, kadang kita suka cerewet, suka mengeluh. Nah, Tuhan mau mendidik umat Israel. Kita mungkin tahu, saat umat Israel mengelilingi tembok tersebut, mungkin bagi orang-orang di Yeriko, mereka melihat, untuk apa mereka keliling? Mereka mungkin melihat dari atas tembok-tembok tersebut. Mungkin mereka juga bawa senjata. Mereka mungkin hanya tertawa, mencemooh, mengolok-olok, karena mereka keliling terus. Dalam satu hari keliling, lalu mereka tinggal di perkemahan. Besoknya keliling lagi sampai 6 hari, hari ke-7 keliling lagi. Mungkin mereka pasti mengolok-olok, mengelilingi tembok kita yang begitu tebal. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa umat Israel harus dididik, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, tidak boleh merasa, aduh kok begini, kok begitu. Jangan. Ada di sekolah minggu, kita pun harus sama. Saat kita menghadapi masalah, kita harus menghadapinya dengan baik, tanpa mengeluh. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sehingga jangan pernah katakan, aduh Tuhan, begitu sulit masalah ini, aduh Tuhan. Jangan. Tuhan pun telah mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Meskipun orang lain mengolok kita, meskipun orang lain, sahabat kita mungkin meninggalkan kita, tapi kita tetap harus percaya bahwa masalah yang ada kita pasti dapat menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan. Sehingga kita harus siap untuk menjaga setiap emosi kita, untuk tidak mengolok-olok atau bersungut-sungut kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga, diceritakan bahwa mereka pada waktu saat Yosua memerintahkan, mereka harus bersorak-sorai. Mereka harus bersorak-sorai. Setelah tembok Yeriko itu betulnya masih ada adik-adik. Biasanya kan kalau orang bersorak-sorai itu pada waktu posisi mereka sudah senang, sudah menang. Tetapi di sini kalau kita mau teliti bacanya, tembok itu masih tetap berdiri teguh. Tetapi anehnya Tuhan meminta mereka meniup sangkala, lalu yang lainnya diminta untuk bersorak-sorai. Kelihatannya aneh adik-adik. Karena sorak-sorai seharusnya bagi mereka yang sudah menang.
Tapi saat sangkakala ditiup, tembok masih ada, mereka harus bersorak-sorai. Ini mengajarkan kepada kita harus dapat bersyukur dahulu kepada Tuhan, sekalipun masalah belum terselesaikan. Mungkin masalah masih ada hadir dalam kehidupan adik-adik semuanya, tetapi Tuhan mengajarkan kita harus bisa bersyukur terlebih dahulu terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita dapat bersyukur setelah kita mendapatkan berkat atau kemenangan, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, sehingga adik-adik semuanya, biarlah kita mampu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah kita mampu bersyukur meskipun masalah itu ada, belum terselesaikan, tapi kita dapat bersyukur selalu kepada Tuhan. Sehingga saat kita melakukan ketiga hal tadi, bahwa kita tidak lari dari persoalan, kita harus berani menghadapinya, bahwa Tuhan bersama kita. Lalu kemudian kita harus mengalahkan sungut-sungut kita. Lalu yang ketiga, bahwa kita harus tetap bersyukur selalu apapun masalah kita. Di sini kita tahu bahwa kita bisa bersama Tuhan. Bahwa saat Tuhan bersama kita pasti bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan adik-adik selama ini. Biarlah melalui kesempatan pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang pendek, Tuhan mengajarkan bahwa adik-adik dalam menghadapi masalah, Tuhan pasti menolong dalam setiap permasalahan kita. Mari kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu yang luar biasa mendidik kepada adik-adik semuanya, bahwa bersama Engkau kami bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin masalah yang dihadapi adik-adik di rumah begitu besar Tuhan, tetapi kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Engkau pasti memberikan jalan yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu, baik itu dalam permasalahan studi, permasalahan hubungan dengan teman-teman, dengan keluarga, kakak, adik. Biarlah Engkau tetap menjagai mereka, memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Kami berdoa Tuhan melalui firman pada pagi hari ini, tembok iriku yang begitu tinggi, begitu pula seperti dengan masalah yang begitu besar mungkin hadir dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu berserta bersama kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua.